Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi ini adalah materi pertemuan kedua, yaitu fungsi implisit. Jadi pada kalkulus 1 kalian telah mempelajari sampai turunan rantai. Di sini kita akan melanjutkan materi turunan. Di mana salah satunya yaitu adalah turunan implisit yang diawali dari materi fungsi implisit. Jadi pada subbab ini kita akan membahas 4 subbagian. Yang pertama adalah fungsi implisit, yang kedua adalah pendiferensialan implisit atau turunan implisit, dan yang ketiga adalah fungsi bentuk parametrik. Oke, untuk fungsi implisit sendiri, kita akan masuk ke fungsi implisit. Oke, tunggu ya. Oke. Oke, untuk bagian pertama yaitu fungsi implisit. Jadi biasanya waktu kalian belajar turunan di kalkulus 1 itu yang kalian turunkan itu masih dalam bentuk fungsi yang eksplisit. Artinya y-nya masih sama dengan fx gitu. Hanya ada satu variabel dalam fungsi tersebut. Jadi kita bisa betul-betul menemukan nilai y-nya itu berapa. Jadi misalnya dia y sama dengan x tambah 2 atau y sama dengan x kuadrat tambah x, itu masih merupakan fungsi eksplisit. Jadi untuk menurunkannya pun merupakan hal yang mudah. Jadi kalau dia merupakan suatu fungsi y yang merupakan fungsi x, maka kita turunkan terhadap x. Semua bagiannya pasti dapat diturunkan terhadap x. Nah, sedangkan untuk fungsi implisit sendiri, di situ kita ini contoh fungsi yang tidak bisa kita cari nilai y-nya berapa gitu. Maksudnya nilai y-nya tidak dapat terselesaikan. Jadi biasanya fungsi implisit ini terdiri dari 2 variabel. Kita anggap saja dia terdiri dari 2 variabel, misalnya fungsi f x, y gitu. Jadi dalam fungsinya ada variabel x dan ada variabel y. Jadi untuk kasus seperti ini, kita anggap dia sebagai fungsi komposisi, di mana f(x,y)-nya itu merupakan fungsi y, jadi f(x,y)-nya itu fungsi besarnya itu kita anggap sebagai fungsi y, dan y-nya kita anggap sebagai fungsi x. Oke, mungkin masih bingung? Jadi kita langsung saja. Jadi untuk mencari turunan dari fungsi implisit yang terdiri dari f(x,y), misalnya kita ingin mencari dy dx-nya, maka hal ini dilakukan, kita menurunkan dia terhadap x, tapi kita lewati y dulu. Jadi, misalnya dia adalah fungsi xy sama dengan 0, maka df dx, maka jadinya itu df-nya diturunkan terhadap x, ditambah df diturunkan terhadap y, dikali dy diturunkan terhadap dx. Oke, kalau kalian lihat yang ini, df dy kali dy dx itu kalian mungkin masih ingat-ingat sedikit waktu kalian belajar di turunan berantai. Oke. Jadi dalam kasus ini suku-suku yang tidak memiliki y atau tanpa y itu diturunkan langsung terhadap x. Jadi misalnya dalam suku tersebut tidak ada y-nya, kalian turunkan saja langsung terhadap x. Tapi jika suku-sukunya mempunyai y, maka dia juga diturunkan terhadap x, tapi melalui y dulu. Jadi bentuknya seperti turunan berantai df dy dikali dy dx. Jadi selalu ada dy dx yang mengikuti di belakangnya. Oke, untuk tidak bingung ke depannya, kalian hanya perlu mengingat bahwa dy dx itu tidak
itu sama saja dengan Y aksen. Jadi turunan Y terhadap X itu atau DY dx itu sama dengan Y aksen. Oke, jadi kedepannya kita nggak bingung. Kita lanjut ya, untuk contohnya sendiri kita lanjut ke contoh saja supaya bisa langsung lebih real. Oke, ini contoh untuk fungsi implisit. Jadi ini ada sebuah fungsi, fungsinya x kuadrat tambah dxy sama dengan 3. Berapakah y aksennya? Oke, ini tentu saja kalau kita keluarkan y-nya, ini akan sulit diturunkan kalau y-nya kita keluarkan. Jadi kita lakukan, ya kita anggap fungsi ini sebagai fungsi x kuadrat tambah dx 2xy kurang 3 sama dengan 0 itu kita anggap sebagai fxy sama dengan 0. Jadi karena dia fungsi yang seperti ini, kita bisa mengerjakannya seperti persamaan yang kita temui sebelumnya, di slide sebelumnya. Jadi yang pertama adalah df per dx. Jadi df-nya, f-nya nih x kuadrat tambah 2xy kurang 3 diturunkan terhadap x. Terus df dy. Jadi df-nya x kuadrat tambah 2xy kurang 3 diturunkan terhadap y dikali dy dx sama dengan 0. Oke. Setelah itu kalian turunkan biasa saja. Jadi x kuadrat itu berarti turunannya 2x. Terus 2xy turunannya terhadap x itu berarti 2y. Oke, 3 turunannya terhadap x adalah 0. Ini untuk lingkaran berwarna biru. Untuk yang berwarna hijau, ini kita turunkan terhadap y. Ingat, diturunkan terhadap y. X kuadrat diturunkan terhadap y pasti hasilnya 0. 3 diturunkan terhadap y juga hasilnya 0. Dan 2xy diturunkan terhadap y jadi 2x. Nah, dy per dx-nya masih mengikut ke belakang. Oke. Ingat ya tadi, saya tadi menyuruh kalian mengingat bahwa dy per dx itu sama saja dengan y aksen. Jadi di sini saya cuma menukarnya 2x tambah 2y tambah 2x kali y aksen sama dengan 0. Jadi y aksennya kita bisa peroleh sama dengan, oke, kita pindahkan semuanya ke ruas sebelah, jadi minus 2x min 2y per 2x. Jadi y aksennya sama dengan, oke, maaf. Oke. 2x ditambah 2y per 2x. Ini kalau kalian mau sederhanakan lagi bisa menjadi x tambah y per x dianya. Oke, ini ada minusnya ya. Jadi ini min 2x tambah apa ya? Min 2x min 2y per 2x, atau bisa minnya bisa kita tuliskan seperti ini. Y, cari yang bisa di draw dulu. Oke. Jadi ini bisa jadi seperti ini, sama dengan min, ini sebenarnya ada minnya ya. Min. Oke. Jadi ini bisa jadi min x tambah, oke, maafkan tulisan saya, y per x. Oke, kita bagi 2 semua ruasnya. Jadi ini hasil akhirnya untuk contoh fungsi implisit. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pendiferensialan implisit atau turunan implisit. Jadi ini sama saja ya, jika kita ketemu fungsi yang bentuknya implisit, lebih, oke, maaf, ternyata ininya ngikut. Jadi kalau kita ketemu fungsi yang sulit untuk diselesaikan, jadi dia y-nya tidak bisa terselesaikan seperti ini ya, pangkat 3 tambah 5y sama dengan x per pangkat 3, itu
Sebenarnya kalau fungsi seperti ini untuk gambar grafiknya mudah saja, tetapi kita akan kesulitan jika pertanyaannya itu menanyakan berapa gradien atau kemiringan garisnya. Karena untuk mencari gradien, kita harus mencari turunan dari fungsi tersebut. Sedangkan dalam fungsi y pangkat 3 tambah 5y sama dengan x pangkat 3 ini, itu y-nya tidak dapat terselesaikan. Jadi kita akan kesulitan untuk mencari berapa dy dx-nya. dy turunan y terhadap x-nya atau y aksennya. Nah, untuk itu sebenarnya intinya sama dengan contoh sebelumnya, namun untuk lebih memahami lagi kita bisa coba menyelesaikan satu contoh yang mirip. Oke, jadi ini contohnya y pangkat 3 tambah 5y sama dengan x pangkat 3. Itu bagaimana cara mencari dy dx-nya. Jadi yang pertama kita diferensialkan semua ruasnya terhadap x. Jadi y pangkat 3 diturunkan terhadap x, 5y-nya diturunkan terhadap x, dan x pangkat 3-nya kita turunkan terhadap x. Dalam kasus ini kita menganggap bahwa persamaannya itu persamaan y-nya ini merupakan fungsi dari x. Jadi untuk menyelesaikannya sama kayak tadi kita menggunakan aturan rantai. Jadi contoh saja ya, ini kalau kita prinsipnya pakai aturan rantai. Ini kalau prinsipnya kita pakai aturan rantai, tapi kalau kalian mau lebih mudah lagi, pakai yang aturan sebelumnya saja. Jadi kalau kita misalkan U itu sama dengan Y berpangkat 3, maka DU dx-nya itu sama dengan DU dy dikali dy dx. Oke, ini aturan rantai. Jadi kalau kalian pelajari dulu ini sebenarnya sama saja dengan ini. Jadi kalau kita turunkan dy berpangkat 3 terhadap y, itu hasilnya adalah 3y kuadrat, dan ada dy dx-nya yang mengikuti. Jadi sebenarnya yang tadi itu, kenapa dy dx-nya muncul itu dapat dari situ. Gitu. Jadi ingat, untuk suku yang tidak memiliki variabel y, kalian tinggal langsung turunkan saja, seperti x berpangkat 3 itu menjadi 3x kuadrat, langsung saja diturunkan. Sedangkan untuk suku yang memiliki y, seperti ini y berpangkat 3, kalian turunkan dulu, jadinya kalian turunkan dulu terhadap y, jadi 3y kuadrat, terus kalikan dengan y aksen atau dy per dx. Jadi kalau ini kita turunkan terhadap y, dia 5 dikali dy dx. Oke, karena suku x berpangkat 3-nya tidak ada y-nya, jadi langsung saja 3x kuadrat. dy dx-nya bisa kita kumpulkan ke depan, terus ini kita dalam kurungkan 3y kuadrat tambah 5, sebenarnya sama saja dengan yang di atas, maka diperoleh dy dx-nya atau turunan y terhadap x-nya atau y aksennya sama dengan 3x kuadrat dibagi 3y kuadrat ditambah 5. Itu contoh untuk pendiferensialan implisit. Ini satu contoh lagi, jadi sebenarnya sama saja contohnya. Di sini untuk tidak ribet terlalu banyak menulis dy dx-nya, saya langsung bahas saja jadi y aksen. Jadi y berpangkat 3, kan ini tidak ada suku x-nya dan hanya suku y, berarti kita turunkan langsung jadi 3y kuadrat y aksen dikurang, ini kita turunkan terhadap x dulu. Kalau kita turunkan terhadap x, berarti dia sisa y min y kuadrat ini. Terus kalau kita turunkan dia terhadap x melalui y, kita berarti turunkan dia dulu terhadap y, jadi 2xy, y aksen atau dx dy-nya gitu. Yang itu dapatnya dari sini 2xy, y aksen min y kuadrat. Terus ini cos xy-nya kita turunkan dulu dia terhadap cosnya, cos xy itu turunnya minus sin xy, terus xy-nya kita turunkan lagi, jadi xy aksen, kalau kita turunkan dia terhadap x jadinya y, kalau kita turunkan terhadap y jadinya x, y-nya jadi 1, terus dx dy atau x y aksen sama dengan 0. Selanjutnya kita kumpulkan semua suku yang mempunyai aksen. Tuh, semuanya yang ada y aksennya dikumpulkan, terus jadinya ini dalam kurungkan 3y kuadrat min 2xy dan x sin xy.
Jadi yang ini. Jadi suku yang tidak memiliki y aksen kita pindahkan ke ruas sebelah. Jadi y kuadrat tambah y sin xy. Oke, selanjutnya kalian tinggal bagikan saja. Jadi y aksennya sama dengan y kuadrat tambah y sin xy per 3y kuadrat min 2xy min x sin xy. Oke, karena dia tadi soalnya itu menanyakan bukan semata-mata menanyakan y aksennya, tapi dia menanyakan persamaan garis singgung pada kurva tersebut di titik 0,1. Jadi yang perlu kita cari terlebih dahulu itu adalah gradiennya. Saya bilang tadi gradien itu sama saja dengan turunan y terhadap x-nya atau y aksennya. Jadi yang ini, hasil ini merupakan gradiennya. Jadi sekarang kalian tinggal ubah nilai x-nya jadi 0 dan nilai y-nya jadi 1. Maka yang diperoleh adalah y aksennya atau gradiennya atau m-nya itu sama dengan sepertiga. Sehingga persamaan garis singgungnya, oke, untuk rumus persamaan garis singgung kita sudah sama-sama tahu ya. Jadi rumus persamaan garis singgung itu y dikurang y1 sama dengan m atau turunannya y aksennya, gradiennya dikurang x kurang x1. Ini persamaan garis singgung yang melalui satu titik. Jadi ketemu y kurang 1 dari titik ini sama dengan sepertiga m-nya, gradiennya, dikali x dikurang 0. Jadi ini adalah persamaan garis singgungnya. Kalau kita selesaikan itu jadinya y sama dengan, kalau kita selesaikan ini jadinya y sama dengan 1/3x tambah 1. Ini adalah hasil akhir dari contoh kedua. Jadi di sini ada latihan 1. Di latihan 1 ini kita diminta mencari dy dx jika persamanya itu x kuadrat dikurang 4y per pangkat 3 sama dengan x tambah 5. Jadi yang dicari adalah dy dx-nya atau y aksennya. Oke, yang bisa menjawab latihan 1 ini sebelum perkuliahan berakhir, silahkan memfoto jawabannya dan kirimkan ke grup WhatsApp Kalkulus 2. Jadi yang bisa menyelesaikannya sebelum perkuliahan berakhir akan mendapatkan poin plus. Oke, kita lanjut ya. Oke. Jadi untuk yang kedua itu ada fungsi bentuk, yang ketiga ya. Untuk yang ketiga itu ada fungsi bentuk parameter. Jadi jika kita memiliki suatu fungsi y sama dengan fx, maka biasanya untuk soal bentuk parameter itu biasanya dia dituliskan dalam bentuk sistem persamaan atau sepasang persamaan. Jadi x sama dengan gt, y sama dengan ht, atau g fungsi t, h fungsi t gitu. Jadi x dan y-nya dinyatakan dalam suatu persamaan t, di mana t-nya itu dianggap sebagai suatu parameter. Jadi untuk memperoleh turunan dari fungsi yang seperti ini, atau pasangan sistem persamaan yang seperti ini, kita dapat menganggap bahwa y-nya adalah suatu fungsi komposisi. Jadi y-nya itu sama dengan ft, dan t-nya itu sama dengan gx. Berarti untuk mencari dy dx-nya, kita tinggal kalikan dy per dt. Oke, seperti biasa ini aturan rantai. dy dt, dy turunannya terhadap t dikali turunan t terhadap x. Oke, kalau ini dicoret jadinya dy dx. Atau untuk kasus yang seperti ini, lebih mudahnya kalau dy dx-nya itu kita sama dengankan dengan dy per dt dibagi dx per dt. Oke. Saya hapus dulu yang tadi. Oke. Jadi kalian tinggal bagikan saja untuk lebih mudahnya. Jadi fungsi yang pertama x-nya kalian turunkan terhadap t, dan fungsi y-nya kalian turunkan terhadap t, terus
kedua hasilnya itu nanti kalian bagikan dapat nilai dari turunan Y-nya terhadap X atau DJ X-nya atau Y aksennya. Oke, ini contoh. Oke. Ini untuk contoh ketiga, untuk bentuk parameter. Jadi bagaimana jika ada fungsi sistem pasangan yang X-nya sama dengan 2T kurang 2 dan Y-nya sama dengan T kuadrat ditambah 5. Maka dari sini kita ketemu X-nya itu sama dengan, dx dt-nya itu turunan X terhadap T-nya itu adalah 2. Kalau cara menurunkan, sepertinya saya tidak perlu jelaskan lagi karena sudah dibahas di kalkulus 1 ya. Tahu kan kenapa ini hasilnya 2? Oke, saya anggap tahu. Dan untuk dy dt-nya, T kuadrat tambah 5 diturunkan terhadap T, berarti di hasilnya adalah 2T. Maka Y aksen atau turunan Y terhadap X atau dy per dx-nya itu sama dengan dy per dt dibagi dx per dt. Berarti 2T dibagi 2. Hasilnya sama dengan T. Oke. Jadi itu pembahasan untuk 3 bagian, yaitu fungsi implisit, turunan implisit, dan turunan bentuk parameter. Jadi sebenarnya untuk bagian ini tidak terlalu sulit. Ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan dan kumpulkan 1 Maret 2021 sebelum tengah malam dalam bentuk scan PDF. Jadi di sini ada 2. Yang pertama itu ada 2 bagian. Yang pertama itu fungsi implisit, turunan fungsi implisitnya. Ada 3 nomor untuk soal itu, dan yang kedua adalah bagian kedua adalah fungsi bentuk parameter. Ini ada 2 nomor. Oke, silahkan dikerjakan pada Google Classroom. Ini akan ada di Classwork menu tugas 01. Deadline-nya 6 Maret 2021 pukul 23.59. Jadi kalau ngumpulnya sudah hari Minggu, ya maaf saja. Oke, sekian untuk materi pertemuan kedua. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.